Temen kita mana sih? Lama banget. Aduh ya nih udah lama banget, ya ampun udah gak ada kabar. Capek banget deh. Udah malam. Iya nih. Loh, Lah, jadi gak mau ngepet? Mic lu dong. loh, Ini ngapain sih kalian, ngapain sih? Ini apa sih? lah kan katanya ngeronda tuh. Iya. Enggak, ini kita mau sleep over. Hah? Kai udah dikasih tahu kan Kai? Iya. Aduh, Wah, gimana Dan? sih? Dan? Kira pada mau sholat, ayo. Jadi pada masalah. Tadi perasaan yang pertama gak gitu ngomongnya. Gak pakai mic beda. Gue udah nyiapin mau ngeburu babi ngepet. Nah sama gua, maka mau ngepet gak? Aduh, Kita mau berburu bukan diburu ya. kita udah siap sama bantal nih. Outfit kita tuh udah mau tidur banget. Nih, Ya nggak sih? bentar lagi mau cuci muka, mau segala macam biar glowing bangunnya gitu kan. Iya, gimana sih? Lah Gua gimana sih- dah? Non tolong dudukin non. Oh iya, Yang sorry. bener dikit non. Nah, ya makasih. Siap. Enggak, yang bener mana nih? Lu baca grup gak? Baca grup nggak? Iya. Kalian kayak Kalian yang salah. Jangan grup kita beda sendiri dah. Salah grup ya. Udah, yang penting kita di sini sama-sama mau cerita kan. Oh iya, betul, betul, Karena betul. kita lagi ada di sesi pancang. pantengin. Cerita. Orang. Oke, jadi kali ini kita di sisi pancong tapi dengan set yang berbeda ya teman-teman. Karena ini spesial Halloween. Monyong. Agak-agak ini ya, menebarkan gitu ya. Mendebarkan. Mendebarkan, Melebarkan. menakutkan, Menakutkan, menegangkan. menegangkan. Oh, menegangkan. Kan ada yang beda nih. Iya, Apa tuh, Kai? Apa tuh? Apa? Jadi di sini kita kan pancong nih. Biasanya Iya. kan kita cerita-cerita aja kan, Betul. ceritain cerita orang gitulah. Nah, sekarang karena Halloween, ceritanya itu horor, tapi kita juga mau ada challenge dikit. Challenge. Challenge Kita apa? ada challenge dikit. Challenge. Kayak apa tuh challenge? Gitu. Jadi kita tuh nggak boleh berisik, guys. Nggak boleh berisik. Gitu. Kalau Terus ceritanya berisik, gimana? kita ceritanya tuh pelan-pelan kayak begini ceritanya. Jadi kayak ASMR gitu loh. Oh, ASMR. Yes. ASMR. Gitu. Kalau berisik diapain, Kak Flo? Kalau berisik dikasih punishment. Cada. Ini gini. Nah, Ini nggak Ya, gini. begini nih. nah, Lagi bukan dicopot dulu. jadi makan keripik pedas. Betul. Tapi tetap harus lanjutin ceritanya Hah? sampai habis. Sampai gitu. habis, Jadi setiap kali betul. ngepik ini suara kita nanti akan ada mimin-mimin kita di belakang itu tuh yang Ah, ngejagain. Yang nyuruh kita makan ini. Betul suara kita gitu ya. Gitu. Nanti juga kita bakal dikaget-kagetin dikit ya gitu lah Ah. ya, dan semacamnya. Wah, pokoknya gitu deh. Seru Dicurang, banget ya. dikaget-kagetin. Bismillah. Jadi Semoga- kalau gua batuk gitu gini nggak boleh. Gak boleh. Nggak boleh. Harus tetap Jangan. mic harus tetap di mulut. Kita harus sportif ya, tetap di sini ya. Oke. Mau ketawa? Di sini Tetap tetap, di sini. tetap gitu. Jadi Siap kita, nanti challenge saya ya? Siap, Oke. tolong manajer. Keringet. Lapin. Oke, kita start kali ya. Jadi cerita pertama. Oke. Oke. Kita mulai ceritanya. Ini kampret nih. Coba ngesot. Bahkan ngesot aja nge-pick aja. Kita ketawa boleh gak? Asal tahu. Oh, aman. Segini. Aman kan? Hati-hati ngepik. Keren. Tisu. Chaos. Ini belum kelar ceritanya. Ceritanya belum kelar. Belum mulai. dia walk out. Oke, kita ulang dari awal ya. Oke. Pengalaman kantor kerja. Pengalaman. 2 jam video ini. Ketawa sih.
Sorry. Balik Kak. Judul lu apa? Pengalaman kerja di kantor mistis. Bukan yang shift malam nih. Oh iya, geblek. Udah bahkan juga salah cerita. Gue benci shift malam. Ceritanya salah. Gue kerja di shift malam di pusat data Oke. PDNI. Gitu. Dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Kerjaan gue adalah monitor jaringan. Oh, orang networking dia. Wah, banyak kenalan berarti. Networking. Ya, banyak kenalan dia berarti. Basically gue cuma ngeliatin layar komputer seharian buat ngawasin alarm sekali setiap shift tuh. Jadi dia tuh gue mesti jalan ke rak server buat cek sistem pendingin. Oke. Kalau semuanya baik-baik aja, yang hampir selalu terjadi, gue bisa browsing internet dari malam sampai pagi. Nah, malam minggu itu nggak ada bedanya. Nih malam minggu ini nih, minggu lalu nih, habis terima laporan dari shift sebelumnya, gue siap-siap buat malam yang bosen. Gue baca email-email di hari itu, buka software pemantauan sama feed kamera, terus cari hiburan. Oke. Ke pasar malam gitu kan. Gitu. Biasanya sih gue nonton cerita-cerita serem di YouTube, kayak cerita yang ini nih guys. Di YouTube guys. Namanya AWKNet. Pik. Siapa tuh tadi? Ini abis sama gue doang nih. Maaf. Kita belum aja satu habis cerita. Siapa tuh yang tadi ngomong? Lu sih. Apa? Gue lagi cerita nih. Lanjut. Biasanya sih gue nonton cerita serem di YouTube. Suasananya pas banget nih, lampu redup, sendirian di gedung kosong berjam-jam. Gue buka kompilasi cerita horor kisah nyata dan biarin gue berimajinasi. Berani banget. Itu baik banget ya. Gue lagi asik nonton cerita tegang tentang pendaki yang dikejar makhluk misterius di hutan. Fokus banget sama layar dan semua indera gue siap sedia. Tiba-tiba gue liat ada gerakan di salah satu kamera yang ngawasin rak server. Ada yang gerak. Jantung gue berdebar. Tapi ini bukan pertama kali gue ngetes nyali sendiri. Jadi parno emang udah pasti. Parno dia. Gue buka feed kamera di layar penuh, di full screen sama dia. Full screen. Lampu di ruang data semua mati, kayak seharusnya. Lampu cuma nyala kalau ada gerakan. Mungkin cuma imajinasi gue doang nih. Tapi gue tetap biarin panelnya di layar penuh sambil balik lagi nonton video. Sesekali ngintip kamera jadi kayak gitu dia. Belum menit gue lihat bayangan lagi di sudut mata dia tuh, kayak ngeliat lagi di sini. Pas lihat feed kamera nggak ada apa-apa, lampunya masih mati. Tapi gue yakin ngeliat sesuatu yang bergerak gitu. Gue bangkit dari kursi dan jalan keluar ke koridor. Terus lewat pintu akses ke ruang data. Semua lampu tuh nyala barengan gitu. Jadi ruangannya, karena kan dia masuk, gue berhenti sebentar biar mata gue adaptasi buat coba tenangin napas gitu. Gue dengerin semua suara di antara, tapi suara server yang mendengung tuh nutupin suara lain, kayak suara server tuh gede kayak dengan rasa cemas semakin meningkat, gue mulai cek antara barisan truk. Padahal Pik pas bilang cek. I don't pick pas betul. Serius. Ini siapa sih videonya nih? Hah? Ada cius dulu. Begitu, jadi dia ngecek tiap perknya. Jadi kan korong server tuh panjang gitu kan. Dia ngecek satu-satu. Dia ngecek barisan setiap itu dia belok gitu. Tiap dia belok karena kan lurus belok gitu. Tapi tiap belok makin panik dia. Gitu. Makin lama lari nggak dia? Jantung gue berdetak lebih kencang dari suara server. Begitu mendekati barisan air, gue tahu apapun yang bakal gue lihat pasti bakal bikin gue nggak tahan. Gue hampir gak bisa bernapas. Tangan sama muka gue basah oleh keringat dingin dan pengen muntah. Gue paksa diri maju dan dalam momen yang terasa kayak selamanya, gue belok ke sudut terakhir dan lihat nothing. Gak ada apa-apa. Gelap soalnya. Gak ada apa-apa, jelas lah orang gue sendirian. Gue kena hasutan lagi sama video-video gak jelas itu ya.
nonton horor gimana gitu kan. Ngerasa agak gue balik ke meja, gue ganti videonya ke dokumenter tentang pesawat tempur. Oh, udah bukan horor Sisa malam itu lewat tanpa kejadian apa-apa lagi. Akhirnya pagi pun tiba. Shift pagi datang dengan kepala pusing kayak biasa, dan kita ngobrol tentang kayak ya nggak ada kejadian semalam lah gitu. Setelah basa-basi gue siap buat pulang. Pas mau ke mobil gue lihat ada sesuatu di bawah penghapus kaca. Begitu deket ternyata itu foto Polaroid foto Polaroid. Terus pas dia pegang, tangan gue bergetar sambil ambil foto. Gue liat baik-baik isinya. Barisan rak server di ruang yang terang. Gue berdiri membelakangi kamera, siap-siap buat lihat ke sudut. Di tengah foto ada tangan seorang cowok menjelur dari belakang kamera megang pisau. Gitu. Udah di end. Di end. Jadi itu foto Polaroidnya dari mana? Jadi dari belakang si orang server. Bukan siapa yang moto. Nah itu dia misterinya. Oh, jadi dia nemuin foto Di mobilnya dia. di mobilnya dia. Gitu. Kayak Ada kayak stalker gitu. Iya, kayak stalker. Iya. Megang Tolong pisau tiknya agak lagi. depan mulut ya, jangan curang ya Anda ya. Jadi Megang pisau loh dia. Megang pisau gitu sambil difoto. oh, jadi dia gini megang pisau. Jadi dia megang pisau terus sambil moto gitu. Moto ya. Tapi kalau misalnya kamera Polaroid itu bukannya ada blitznya ya? Kan lampunya terang. Lampunya terang. Tapi bukannya berasa ya kalau misalnya kamera Polaroid itu? Oh, jepretnya. Iya, blitznya gitu. Iya, tapi lampunya kan dia terang. misterinya. Lampunya terang. Terus di ruang server kan berisik. Oh jadi nggak kedengeran? Oh, bisa jadi. Iya, Gitu. iya. Bisa jadi. Fotonya pisau sama orangnya dikejar-kejar gitu. Wah, kira itu mau membunuh itu. Tapi dari awal si dia juga nonton video horor terus juga udah aneh kan. Iya sih. Tapi masalahnya itu ruang server tuh sensor gerak. Nah, gimana Jadi caranya jadi dia? si yang bayangan ini yang bawa pisau ini di ruang servernya nggak kedetek. Kok bisa sih dia nggak kedetek sama sensor? Di Kavlo. Sumpah tadi gua kaget. Kok kayak masih dunia lain? Sumpah tadi gua kaget loh. Gua kaget banget tadi loh. Aman? Mau minum? Gitu. Itu shift malam ya? Shift malam ya. Itu kalian kalau ngelakuin hal yang dia lakuin gak bakal ngelakuin apa yang dia lakuin gak? Terus ada yang gerak terus lu nyamperin kan? Coba kerasan gak kedengeran. Oke. Jadi kalau misalkan kalian ada di posisi si dia nih, Ya si doi. ada yang gerak gitu kan, nah itu kalian nyamperin atau enggak? Enggak. Enggak. Pura-pura tidur udah. Tapi kan itu kewajiban. Iya. Kaira. Tapi kan itu harus. Tapi kan Tadi itu kata harus. Kaflo itu kewajiban. Itu kan kewajiban. Segitu kok. Guys. Gua ada cerita juga nih. Oke. PUV. Apa Namaku Hanif. Aku tinggal seorang diri di sebuah apartemen di segitiga emas Jakarta. Segitiga Mas Jakarta di mana ya? Segitiga emas di tengah-tengah. Di mana tuh? Daerah Kayak mana tuh? antara Menteng, Sudirman, di situ segitiga emas Menteng. Situlah. Jadi gini. Jadi dia tinggalnya di segitiga emas Jakarta atau bilangnya sih jantung kotanya Jakarta ya. Oke. Aku sendiri seorang pekerja kantoran yang bekerja di salah satu perusahaan asuransi yang memang bermarkas di ibu kota. Sudah beberapa bulan ini Tangannya gemeteran. Pik. Gemetaran gue. Pik, pusat ibu kota. Udah beberapa bulan ini aku hidup sendiri semenjak penceraian kau dengan istriku. Oh berarti udah nikah. Udah nikah. Udah cerai dong. Udah cerai dong. Udah cerai. Udah cerai. Karena kami belum mempunyai anak. Jadi aku bisa langsung terlepas dari ikatan hubungan ini. Oke. Kami jadi tak pernah bertemu lagi. Dan bahkan tak saling kenal lagi. Tak kenal Maka tak sayang. kata saya. Terus lanjut di dam. Dubi dam dubi. Kan duda. Padel. Ngepik gue tadi dubi. Gue ngelancin lagu tadi dubi dam anjing. Kampret. Dikerjain. Dipancing gue sama lagu anjing. Gue juga dipancing ya tadi. Dipancing gue. Sementara di apartemen aku dibantu seorang asisten rumah tangga. Wah,
Gak punya Oh, dia istri punya tapi RT. dibantu asisten rumah tangga. Cewek bukan? Iya punya RT berarti. Oke. Punya RT. Namanya Bu Umi. Oke, Bu Dia Umi. asli warga sekitar apartemenku. Karena apartemen bertingkatku ini berbatasan langsung dengan pemukiman padat penduduk khas Jakarta. Jadi kayak ini nih UI hijau, ini Depoknya gitu. Perbatasan gitu. Kan bisa lu nih Menteng nih Kuningan bisa gitu Oh juga. iya, iya juga ya, benar. Kenapa jawaban lu ke UI? Udah. Oh iya iya. Gitu. Take Fadel. Acara apa sih ini? Karena teriak makan dua. Beneran habis. Enggak gua. Lagi. Maaf Bang Fadil. Nangis nih lama-lama. Terus. Bu Umi ini, tau kan Bu Umi tadi kan? Ya Bu Umi si Iya, RT yang ya. itunya. Bu Umi ini tak menetap di apartemenku. Dia punya jam kerja sendiri yang sudah aku atur. Ketika aku hendak berangkat bekerja, dia datang dan membereskan rumah sampai sore. Oh berarti dia nggak ada di rumah juga dong. Nggak nginap. Iya. Pulang. Nggak, maksudnya si akunya Oh, ini ya, enggak. siapa sih Hanif? Kan kerja Dia berarti dia. pas pergi kerja. Iya, pas si pergi kerja, ART-nya ART datang. datang. Oke Iya, lanjut. betul. Sedangkan aku pulang dari kantor. Take Aiden. Lu bercanda kan sebenarnya kan? Kelar sini kita pukulin Ojan aja gimana? Pukulin aja Ojan ntar. Lihat. Sultan yang ngatur dia Sultan. Sama kita pukulin dua-duanya nanti. Sedangkan aku pulang dari kantor sekitar maghrib. Atau bisa lebih malam lagi biasanya. Dan sesampainya di apartemen, semuanya udah beres. Oke. Dan bersih berkat kerjanya Bu Umi itu. Oke. Jadi aku bisa langsung beristirahat dan santai lah ya. Oh iya, aku juga memberikan Bu Umi kunci cadangan. Kalau nanti dia butuh, lagi pula aku kan percaya dengannya gitu. Nah, pada suatu hari aku hampir aja terlambat berangkat ke kantor. Tapi karena Bu Umi datang dan mengetuk pintu, aku jadi terbangun dan segera bersiap pergi kerja kan. Oke. Oh berarti karena alarmnya lah ya, jatuhnya ya alarmnya dia. Sedangkan Bu Umi melakukan yang biasa ia lakukan setiap pagi. Beres tuh beres. Beres-beres gitu ya. Oke. Setiap pagi hari aku menyempatkan diri untuk sarapan di penjual bubur di depan apartemennya. Tapi karena pagi ini aku terlambat, aku benar-benar tak ada waktu untuk itu. Benar-benar buru-buru lah ya. I see. Bisa sampai kantor tepat waktu pun udah bersyukur waktu kejadian. Oke. Nah singkat cerita, aku sampai di kantor dengan mobil sederhanaku, bekerja seperti biasa, bertemu banyak teman dan lainnya yang biasa dilakukan pegawai pada umumnya lah. Libur telah tiba. Libur telah tiba. Waktu berjalan kan begitu cepat. Oke. Ketika aku di kantor, tak terasa setelah hampir seharian bekerja dan 2 kali istirahat lah. Oke. Tibalah aku di ujung hari ini. Anjir, kekencangan gue. Setengah aja, kalau nggak setengah aja. Setengah aja. Setengah aja. Gitu. Iya. Ini istirahat. Kan udah di ujung hari kan. Sekitar pukul 6 sore. Aku keluar kantor menuju mobilku dan mulai mengemudi lah pulang. Sebenarnya pulang di waktu maghrib seperti ini adalah hal yang aku benci karena jalanan selalu macet di jam-jam inilah ya. Bener. Padahal kalau tidak macet, perjalanannya tak akan memakan waktu lebih dari 15 menit. Oh rumah dia deket. Oh deket Dekat banget cuma rumahnya. karena macet aja. Hmm. Karena macet, perjalananku yang sebenarnya dekat ini pun memakan waktu 40 menit. Oh. Aku sampai dan memarkirkan mobilku di basement. Kemudian berjalan ke lift untuk naik ke lantai 9 di mana aku tinggal. Jadi tinggal di lantai 9 dia. Ada 9. Oke. Iya, terus. Aku sendiri di dalam lift dan sampai di dorong pun aku sendiri di lorong ya. Jadi dia di lift sendiri dan di lorong juga sendiri. Oke. Lorongnya begitu sepi dan hening. Hanya ada aku dan suara langkahku. Ditambah suara kunci yang berputar di lubang pintu. Oke. Akhirnya aku segera masuk dan langsung mengambil segelas air di dapur kemudian meminumnya. Namun ada yang janggal saat maghrib itu. Oke. Aku lihat Bu Umi belum pulang dan sedang menyetrika di salah satu kamar kosong di apartemenku. Jadi biasanya dia udah pulang, tapi saat itu dia di situ. Oke. Terus.
Iya. Mungkin ini serius. Nah, karena pintunya dibuka, aku jadi bisa nih, karena pintunya kan dibuka, jadi aku bisa melihatnya. Aku pun mendekat dan bermaksud dengan menyapanya nih. Oke. Waktu itu Bu Umi posisinya Emang apa, ntar kita pukulin aja Dan. Kita pukulin aja Dan. Gak pedes Rara? Enggak sepedes itu. Gak sepedes itu. waktu Waktu itu Bu Umi posisinya membelakangiku. Oke. Di depannya, di depan. Dia di mana tadi? Dia di mana? Di kamar kosong, di kamar kosong itu loh. Oke. Yes. Terus. Kepalanya menunduk, Paling dulu. menunduk sambil fokus menyetrika baju. Oke. Kan bisa besok pagi ibu pulang aja, kataku gitu. pada Bu Umi. Oke. Kata dia, enggak mas, sekarang aja deh, lagi malas pulang cepet. Jawab Bu Umi. Mas. Gitu. Gak usah. Gimana tadi? Enggak mas, sekarang aja deh, lagi malas pulang cepet. Enggak mas. Sekarang aja deh. Lagi males pulang cepet. Dilanjutin sama dia. Beneran. Di sini kita pukulin. Siapa tadi tuh? Ngisep hidung. Topik lagi. Lu kesel banget. Setelah ngomong Bu Uminya ngomong tadi, aku berpikir mungkin Bu Umi sedang ada masalah dengan anak-anak di rumahnya. Oke. Jadi aku membiarkannya dan tak menaruh curiga Oh, apapun. didiemin aja sama dia tuh. Oke. Yaudah Bu, saya bikinin teh ya. I see. Ucapku dengan maksud baik. Oke. Aku segera berjalan menuju dapur untuk membuat segelas teh manis. Oh, Mungkin sekali-kali aku juga harus melakukan sesuatu yang baik untuknya. Oke. Nah, di saat aku sedang membuat teh nih, ada sesuatu yang membuatku tersentak gitu. Oke apa? Membuat jantungku berdegup kencang. Oke. Aku kaget bukan main ketika mendapat sebuah pesan singkat dari Bu Umi di ponselku. Di ponsel tiba-tiba ada WA lah. Oke. Dalam pesan chat itu Bu Umi berkata, Mas Anif, maaf mas, saya pulang siang ya. Mohon maaf mas, hari ini saya nggak bisa lama-lama. gitu. Iya begitu Siang loh. ucapnya. Berarti dia udah pulang siang. Ya, begitu ucapnya dalam pesan. Jadi Bu Umi udah pulang dari siang hari. Lalu siapa yang sedang menyetrika itu siapa? Jantung aman bu. Enggak sebenarnya. Oke. Jantung gua nggak aman sebenarnya. Yang ngasih sialan. Nah, astaga. Aku segera menghubungi Bu Umi. Langsung aku berjalan ke balkon dan menelponnya saat itu juga. Untungnya responnya cepat. Oke. Bu Umi langsung menjawab teleponnya. Bu, kenapa Bu? Tanyaku dengan nada ketakutan. Mas, maaf. Saya pulang lebih awal tadi. Nanti deh besok saya ceritain. Ada yang gak beres di apartemen Mas. Ucapnya dengan nada yang sama takutnya. Gila. Oh my god. Merinding demi Allah. Aku pun langsung menutup teleponnya itu karena tak ada yang perlu aku ketahui lagi. Semua sudah jelas. Orang yang sedang menyetrika itu bukan Bu Umi. Dia pun nama Bu Umi udah, wah itu bukan Bu Umi. Terus. Aku pun menyimpan ponsel di saku dan berjalan masuk dengan memberanikan diri. Aku berjalan menuju kamar kosong itu. Aku ingin memastikan siapa yang ada di sana. Oh my god. Firasatku sangat tidak enak, tidak buruk. Oke. Sangat buruk. Terus. Saat sampai di depan pintu kamar, Iya. sosok itu masih ada. Waduh. Michael Jackson kah? Black or white. Rumah itu Kan. Beat it. Kan. Nah, Beat it.
Beat it. Beat it. Oke. Saat sampai di depan pintu kamar, sosok itu masih ada di sana, persis menyerupai Bu Umi dari belakang. Dan aku lupa, belum melihat wajahnya. Dia belum melihat wajahnya. Dari depan pintu, aku perhatikan sosok itu, sosok yang masih saja menerika baju yang sama. Maaf, kamu siapa? Oh, ditanya. Ditanya maaf. Iya, langsung ditanya. Iya. Oh, berani dia. Saya. Itu kalau itu sambil dipegang. Emang vampir. Emang vampir digituin. Gini. Kan itu kayak orang eksorsisme kan. Saya. Iya. Gue juga udah sekecil ini. Karma. Saya. Langsung, nih, benar tanya nih. Maaf, kamu siapa? Bu Umi kan sudah pulang, kok bisa di sini? Saya bisa panggil security loh. Ucapku dengan maksud mengancam. Oke. Yang membuat bergelidik adalah ketika sosok itu tertawa cekikikan sebelum menjawab. Ketawanya mana? Mana ketawanya? Mana ketawanya? Ay, ketawanya mana? Ketawa gini. Nah itu. Dan kayak gini. Dijawab. Loh, memang kamu belum sadar juga? Tanya sosok itu sambil terus menyetrika. Oh tetap ya, kerjaan nggak boleh nggak selesai kerjaan. Wah gila, Kerjaan masih tetap. mending saya tanya di rumah gua aja ya bang ya daripada nyewa pembantu. Iya bener. Gue suka banget sumpah. Goblok. Hanif goblok banget. Gak dibayar coba. Masih mau. Iya, gratis. Gratis. PA. Nah sosok itu ayo, kata dia lagi. Ayo, aku ini siapa? Kata dia. Tebak-tebakan anjir. Tebak-tebakan. Terus di saat itu aku ketakutan setengah mati. Badanku bergetar hebat. Ingin rasanya aku lari, tapi entah kenapa mataku rasanya ingin melihat sosok itu. Dia masih penasaran. Kemudian sosok itu menoleh. Gimana mereka? Contohin. Kemudian berdiri menghadapku. Oh my god. Memperlihatkan wajahnya yang rata tanpa mata, hidung dan mulut. Bener-bener rata. No face. No face dia. No face guys. Lagi kan. Bukan. Dikagetin Bu Umi. Jantung gue. Gue kaget Bu Umi. Kuatkan diri. Aku pun segera lari sambil berteriak saking takutnya. Oke. Aku tinggalkan apartemen. Langsung aku lari ke lift untuk turun lari ke bawah. Selama di liftan, tentunya aku istighfar. Astagfirullah. Astaga, sosok apa aja yang baru aku lihat. Makhluk halus yang ada di apartemenku. Gara-gara kejadian itu aku tidak tidur di apartemen aku. Iyalah. Oke. Yang ini si Dwi lagi sekarang tatap mata di bibir. 3 orang kita pukulin habis ini. Oke. Akhirnya aku terpaksa tidur di rumah orang. Oh, tidur di rumah orang tua Oke. di Bekasi, oke. yang lumayan jauh jaraknya. Oke. Keesokan harinya aku berangkat kerja seperti biasa. Dia nggak pulang dulu itu berarti. Enggak ke apartemennya. Oh my god, iya sih gue juga takut sih. Gue gak bakal pulang sih. Bu Umi aku suruh untuk tidak datang ke apartemenku karena ada yang nggak beres. Oke. Setelah pulang kerja, aku berkunjung ke rumah Bu Umi. Aku ceritakan apa yang aku alami kemarin. Oke, terus
Terus. Dan ternyata Bu Umi pun mengalami hal yang sama. Oh my god. Itu alasan kenapa Bu Umi pulangnya itu Cepat. lebih cepat gitu. Tapi dia maksudnya ngelihat diri dia sendiri atau jangan dia ngelihat si Hanif ya? Ngeliat si Hanif. Ngelihat si Hanif ya? Oh, kebalik. Bisa jadi kebalik. Oh, iya benar kata Mama Adel. Bu Umi ngelihat sosok Hanif. itu si Hanif. Oh, terus. Kalau Bu Umi ngelihat si Hanif sama mukanya rata. Oh, oke. Terus. Nah, setelah aku dan keluargaku menggelar pengajian kecil di apartemen, barulah aku berani mendapati apartemen itu lagi. Oke. Udah nggak ada tuh berarti sosoknya berarti. Lalu keluarganya Masih cuman udah lengkap mukanya. iya dalam kakaknya. Makin serem dong. Lengkap. Daripada rata mendingan nih. Selesai. Selesai. Wih, menarik sih. Menarik. Seru Itulah banget. kenapa rumah baru harus ngajiin dulu. Layaknya juga kayak di rumah rasa. Iya, kenapa tuh? Di rumah rasa tuh juga ada jalangkung, Hah? kangkung yang sebaik terbaik di Bendungan Hilir. Betul. Iya. Itulah. Mumpung nih ya, mumpung gue udah makan banyak nih kan, aus gue nih. Iya. Makanya kita minum di rumah rasa. Ada apa aja Bang Fadil minumannya? Ada kopi, Oke, Kaira ada apa lagi? Ada kangkung. minuman kan. Oh minuman ya? Sorry. Ada banyak sih. Tadi- Banyak banget pokoknya mah. mendoan, Ada Kek. es teh Iya. lah, ada apa. Tadi ada- kopi susu creaminya enak loh. Oh iya, gue beli kopi susu aren tadi. Lokasinya ada di mana? Bendungan Hilir. Bendungan Hilir. Bendungan Hilir. Di mana? Kalian bisa lihat Benhil. cek di Instagramnya di sini. Rumah Rasa. Rumah Rasa dot Ben Ben Hill. Hill. Weh, terima kasih Rumah Rasa. Thank you. Thank you. Lu pak pik. Ada nih cewek yang katanya tiap malam dibius pacarnya. Dibius. Judulnya Pandanganku Berubah Sejak Tahu Aku Dibius Pacarku Tiap Malam. Akhir-akhir ini gue bangun masih ngerasa capek. Padahal tidur lebih awal, tapi bangun-bangun tuh rasanya kayak nggak tidur semalam. Oh gitu. Dijaga badan buat kerja juga susah banget. Oh, Padahal oke. biasanya gue tuh energik. Biasanya berapa jam tidur doang udah cukup. Gue bingung deh apa yang terjadi. Setelah konsul ke rumah sakit berkali-kali pun dokter juga nggak nemuin yang aneh. Satu-satunya perubahan dalam hidup gue belakangan ini tuh adalah pacar gue, Stephen namanya. Stephen. 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 Yang baru pindah dan gue berbagi kasur sama dia untuk pertama kalinya. Oh, tinggal Formula bareng ya. Ya, tinggal bareng. Formula. Satu kasur juga ternyata. juga. Stephen ini cinta pertama gue dan ini hubungan serius pertama juga cenah. Gue nggak mau merusak semuanya dengan bikin dia tidur di kamar cadangan. Gue suka banget ditemanin sama Stephen. Oke. Dia orangnya perhatian banget, selalu bawa teh chamomile Teh kamu sebelum mau. tidur, biar gue tidur lebih nyenyak. Suatu pagi, gue terbangun dengan sakit di pinggul. Pas dilihat ada Itu. luka lebam gede di sana. Kayaknya gue dipukul pas tidur. Lebam. Oh, lebam. Biru. Kayaknya gue dipukul pas tidur gitu. Gue langsung loncat dari kasur dan hampir jatuh pas mau ke kamar mandi. Stephen, bisa kesini nggak? Teriak gue. Dia datang dengan muka aneh, kayak nyimpan sesuatu. Pas gue tanya kenapa ada luka lebam, dia cuma jawab acuh. Ya paling jatuh tadi, nggak tahu sih, gitu kata Stephen. Gue langsung mikir aneh-aneh. Ini nggak normal Stephen. Kayaknya ada yang salah sama aku. Iya bisa jadi. Dia jawab dengan dingin. Mungkin kamu harus ke dokter. Terus cepat-cepat pergi dia. Gitu. Dokter gue juga bingung dan nyaranin buat orang yang lebih ngerti. Stephen tetap acuh pas kita pergi ke rumah sakit. Gak apa-apa, mungkin stres kerja katanya. Stres kerja lebam. Stres kerja lebam. Hubungannya. Gue marah dalam hati. Mana ada luka lebam jadi efek samping orang stres ya kan? Setuju juga dia. Setuju. Masih waras. Pintar main. Di rumah sakit, dokter ambil darah dan lakuin berbagai tes. Ketika hasilnya bersih, nah, seharusnya gue senang, tapi malah bikin gue ngerasa kayak kehilangan akal karena ada yang salah gitu. Uji darah kamu positif nih. Nitrazepam. Mana? Ya, uji darah kamu positif nitrazepam kata dokter. Susah banget Kayaknya itu, namanya ya. ya, itu obat deh kayaknya. Perasaan gue nggak pernah minum obat penenang deh. Balas gue kaget. Obat Dia penenang. cek catatan lagi dan bilang, sebentar ya teman-teman, saya makan dulu.
Tapi kayak Pik. Merusak rekor. Salah dua berarti. Intinya mah di catatan itu jelas-jelas ini positif tadi. Positif obat nih, nah itulah. Malam itu sambil duduk di kasur, banyak pikiran berputar di kepala gue. Saat Stephen masuk bawa teh chamomile, tiba-tiba gue ngerasa pusing. Kesadaran kalau pacar gue mungkin ngeracunin gue pakai teh, bikin gue sakit tiba-tiba. Itu asumsi dia. Gue buang teh itu ke wastafel sebelum balik ke kasur. Tehnya udah hangat belum? Tanya Stephen sambil duduk di samping. Sempurna kayak biasa, jawab gue. Tapi rasanya kayak tidur di samping orang asing. Entah gimana gue tidur nyenyak, bangun-bangun kamar berantakan dan Stephen gak ada. Tubuh gue sakit kayak habis berantem. Apa yang dia lakuin pas gue tidur? Oh my god. Gue tahu nih kemarin. Gue putusin untuk ke polisi, tapi butuh bukti. Jadi gue beli kamera tersembunyi dan pasang di kamar ngadepin kasur. Oh, CCTV gitu. Yes, dia pasang. Bagus. Terus. Keesokan harinya bangun lagi dengan rasa capek. Yang berarti pasti dia Raffi Pik. ya intinya keesokan harinya dia bangun capek lagi. Yang pasti dia ngelakuin sesuatu. Tapi sekarang dia udah punya rekaman. Gue buka laptop buat lihat rekaman. Di beberapa jam pertama gak ada yang terjadi. Sesaat gue berharap semua ini cuman imajinasi aja. Tapi tiba-tiba gue lihat diri gue merangkak di dinding kamar kayak setan. Siapa? Dianya merangkak di dinding. Gue lihat diri gue merangkak di dinding kamar kayak setan. Terus. Gue terus merangkak sampai ke langit-langit, ngeliatin Stephen di bawah, kayak siap buat nyerang. Dia terbangun dan anehnya dia terlihat siap dengan situasi itu. Dia ambil tongkat dari bawah tempat tidur pas gue melompat ke arahnya. Oh, udah siap dia. Dan selama 1 jam dia berantem lawan gue. Begitu dia berhasil ngikat gue ke kasur, buset, eksorsir sama ini. Semua jadi jelas. Begitu Stephen pulang dari kerja, gue langsung peluk dia. Kenapa kamu gak pernah cerita apa yang kamu hadepin tiap malam? Tanya gue. Dia cuma angkat bahu. Aku pikir kamu udah tahu. Biasanya obat penenang yang aku kasih bikin kamu lebih bisa diatur. Tahu gitu kenapa kamu masih mau sama aku? Tanya gue lagi. Terus dia jawab santai. Mantan terakhir aku itu psikopat cegil cemburuan. Ngelawan kamu tiap malam tuh jujur jauh lebih gampang. Cowoknya ternyata baik. Ternyata tuh baik. Tapi plot twist cowoknya plot twist banget. Pacarannya mablit. Iya. Dia punya pengalaman yang lebih buruk daripada dia orang kesurupan daripada Pik. Ketawa sih. Tapi lucu. Daripada sama cegil mendingan sama orang kesurupan. Iya, tapi enak deh pacarin dua sosok. Pacarin dua sosok kan itu. Oke. Iya kan? Yang Uno sama yang ini. Dan lu mau kayak gitu? Enggak. Tapi yang sosok itu beringas biasanya kan. Yang kesurupan lebih beringas ya. Coba Den, apa sih? Manjat tembok Den. Manjat. tapi yang ini seru ya. Plot twist gitu ya ternyata ya. Hebat ceritanya. Ini berarti si cowok ini emang pawang kayaknya deh. Pawang psikopat, cegil, psikopat, hantu. Dia semua. Kita mau baca pengalaman kerja di kantor mistis. Penulisnya Agastya 168. Oke. Kejadian ini Ane alami di tahun 2015 silam. Oke. Ini kejadian. Waktu itu karena deadline, Ane disuruh bikin materi akhir tahun. Jadi terpaksa masuk kerja di hari Minggu. Sebenarnya Ane udah sering dengar banyak kejadian aneh di kantor ini. Entah siang atau malam. Pasti ada aja. Terutama kalau lagi sepi. Rumah Ane dekat dari kantor di daerah Kelapa Gading. Jadi Ane agak siangan deh datang ke kantor. Jam 9 pagi Ane udah sampai. Kantor Ane di lantai 2 gedung A. Yang jadi gedung pertama kalau masuk ke area perkomplekan kantor ini. Di lantai 2 gedungnya. Betul. Di lantai 2 ada 2 sayap, kanan dan kiri. Kiri khusus direksi,
sedangkan kanan buat level supervisor dan staff. Oke, dia di kanan. Karena aneh staff, jadi aneh ada di sayap kanan. Kebetulan meja kerja aneh agak dalam, jauh dari pintu masuk ke sayap kanan. Oke. Tinggi kubikal kurang lebih seleher deh kalau aneh duduk. Jadi masih bisa ngelihat semua area tanpa harus berdiri. Oke. Jadi ya gitu. Karena hari Minggu, karyawan yang masuk cuma aneh doang. Security di lantai 2 juga nggak ada. Mereka semua jaga di pos depan. Seperti biasa, kalau kerja sendiri, aneh pasti nyetel musik keras-keras biar semangat. Tapi ini kan masih pagi nih ya ceritanya. Sama kayak gue. Pas lagi asik-asiknya kerja bikin presentasi, aneh kok berasa ada yang ngeliatin dari arah kanan. Di belakang aneh itu ruangan manajer yang berjejer. Karena nggak tahan, aneh coba noleh ke kanan menuju ruang manajer pemasaran. Ayo kanan semua. Kanan. Lah, nggak ada orang. Oh, gak ada orang. Aneh lanjut lagi deh. Tiba-tiba, gak lama kemudian, aneh denger kayak owner. Owner itu kayak buat nyimpen file-file gitu. Oke, file. Tuh, yang biasa kayak bentuknya kayak buku tebel gitu. Iya. Aneh denger kayak owner jatuh dari ruangan itu. Oke. Gubrak. Suaranya gede banget. Tadi kecil suaranya. Kayak kecil kayak gimana? Kurang gede gue. Kurang gede. Gubrak. Suaranya gede banget. Aneh noleh lagi. Bener. Ada satu owner yang jatuh dari atas filing kabinet. Oke. Lah, kok bisa ya? Anjir. Ini bikin aneh makin penasaran. Bejir kalau kata anak sekarang. Aneh balikin fokus ke laptop. Agak lama gak ada gangguan. Tiba-tiba aneh dengar suara anak kecil cekikikan. Mana woi? Oke. Kok begitu? Kita lanjut ya. Suaranya halus banget tapi ketawa geli. Arah suaranya pun datang dari ruang manajer yang tadi. Aneh gundah. Mau noleh enggak ya? Noleh enggak. Noleh aja deh. Di ruang manajer itu mejanya agak gede. Dari sisi meja bagian dalam, sekelebat aneh ngeliat ada kepala anak kecil. Kayak orang main ciluk bak. Nongol dikit sampai batas mata. Iya kayak gitu. Jadi dia tuh nongol dikit nih sebatas mata, terus turun lagi, ngumpet lagi di kolong meja, cekikikan lagi. Anjir, jujur aja, aneh paling takut sama setan model anak kecil sama nenek-nenek. Oke. Aneh fokus lagi ke laptop, gedein suara musik. Aneh gak bisa kabur, soalnya satu-satunya jalan ke pintu keluar ya harus lewatin ruangan manajer itu. Pas udah mulai agak tenang, suara cekikikan anak kecil itu pindah tempat. Padahal ruang manajer itu semua pada posisi tertutup. Sekarang suaranya ada di area kubikal 2 baris di depan aneh. Makin dekat nih. FNAF ya, makin ke depan gitu loh. Aneh jujur bingung. Pernah gak sih kalian ngerasain takut tapi gak bisa ngelakuin apa-apa? Nah itu. Gerakin tangan atau kaki dikit aja berasa takut. Nah, aneh sampai kayak gitu waktu itu. Karena di arah depan, aneh gak usah ngerubah posisi kepala aja udah kelihatan. Bukan si Polaris itu. Ada dianya. Nah kan, nah udah gitu. Aneh tuh akhirnya ngelirik dikit aja karena penasaran campur takut. Aneh coba ngelirik nih ke arah kubikal depan. Anjir, anak kecil itu ciluk ba lagi. Jadi gak serem gara-gara putus-putus. Jadi Melek bocil ya. Ya gagal. Oke, sekarang tuh lebih jelas kelihatan mukanya. Wah. Kelihatan keras mukanya. Anak kecil laki-laki usianya sekitar 4 atau 5 tahun. Gua tahu siapa. Rafathar itu. Rafathar itu. Rambutnya lurus sampai alis. Bukan Rafathar. Rafathar nggak gitu. Adanya Cipung. Bapak Del ngecap. Ini gara-gara Rafathar nih. Sambil lanjut ya. Itu gambaran sosok di hayalan gue tuh Juon, kayak Juon. Ya bener-bener. Nih ya, Juon. mukanya pucat tapi bola matanya nggak ada putihnya, hitam semua. Bener kayak Iya, Juon. kayak Juon.
Bener-bener gambarnya kayak gitu. Ya, nggak pakai babi bu, aneh langsung lari ngibrit ke arah pintu keluar. Nah, Lewatin dia dong. pas aneh lari, itu anak makin cekikikan, kenceng banget. Ada suara kayak lompat-lompat di atas meja. Pindah dari meja satu ke meja yang lain, kayak ngejar aneh. Gila. Parkur dia. Pas udah sampai ke pintu keluar, aneh lupa. Pintu itu baru bisa dibuka pakai kartu akses. Waduh. Dia nggak bawa. Itu kartu ketinggalan di meja. Waduh. Aneh bingung campur tegang. Balik lagi ke meja atau enggak? Tapi intuisi aneh bilang bodoh amat, langsung balik ke meja. Percuma dobrak pintu, soalnya terbuat dari kaca yang tebel banget. Pas aneh balik badan, itu anak nggak ada di meja, hilang. Aneh langsung ngibrit ke meja, ambil kartu, terus langsung lari ke arah pintu keluar. Berhasil. Pas lari itu, aneh nggak sengaja noleh nih ke ruang manajer. Tahu-tahu itu anak kecil lagi berdiri. Tapi berdirinya bukan di lantai. Dia berdiri di atap plafon ruangan, jadi kayak kebalik gitu. Nempel di plafon sambil ketawa-tawa. Pakai baju warna biru, celana pendek merah kayak celana anak SD zaman dulu. Selain itu aneh lupa deh, dia ketawa-tawa doang. Aneh berhasil kabur keluar langsung ke pos security. Pas di pos security mereka nanya kenapa aneh lari-larian dari dalam. Aneh ceritain semua. Tahu nggak security yang ngomong apa? Apa? Itu mah udah biasa. Kalau hari sepi gini, mereka suka ngeliat ada anak kecil yang melambai-lambai dari dalam ruangan manajer yang bisa langsung ngeliat ke arah pos security. Seringnya pagi atau siang. Justru kalau sore atau malam tuh udah nggak ada. Saking jahilnya nih, dia tuh suka nelfon ke extension security. Oh, tahu. Gila sih. Pas diangkat, Kurang ajar anaknya tuh. kurang ajar. Anaknya kan anak bosnya itu kayaknya. Anak bos. Bener-bener nakal deh. Pas diangkat, itu anak cuman ketawa-tawa doang. Wah, anak Sigma ya. Anak Geng Sigma emang gitu. Aneh minta temenin security lagi ke atas untuk beresin laptop sama barang-barang aneh. Tapi mereka sendiri gak berani. Security-nya bilang, Mas Putra, mending mas tunggu aja dulu agak sorean. Kalau enggak pulang aja dulu, naik taksi atau ojek online. Saya bayarin dulu deh. HP sama dompet nanti sore diberesin sama yang giliran jaga sore. Dia sendiri gak berani. Bener juga. Akhirnya aneh pulang minjem duit security. Sorenya aneh balik lagi ke kantor untuk ngambil barang-barang aneh. Pas sorenya naik ke atas barang security, buset, meja aneh udah berantakan semua. Oh my god. Kayak abis digeratakin orang. Tapi semua barang-barang aneh masih ada di sana, nggak dipindah-pindahin. Berantakan aja ya. Berantakan aja nih. Kapok masuk sendirian kalau hari libur. Gitu. Gitu. Seru. Itu kayak baru pertama kali dia lembur sendiri, benar-benar sendiri. Iya, Tapi kan iya. gak ada yang nyangka ya. Iya sih. Gak nyangka. Lagi siang, pagi sampai siang gitu. Biasanya tuh hantu-hantu tuh malam ya. Sering malam. Biasanya malam, benar. Ini kejadiannya nih waktu gua kecil nih. Waktu lu kecil. Kisah dulu nih waktu itu ya. Kayaknya kisah dulu orang tua. Serem banget nih. Ini kisah dulu. Orang tua dan semua kalangan pasti tahu nih. Oke. Nah ini merujuk info waktu itu dari Polres Cimahi. Oke. Untuk masyarakat sekitarnya yang saat itu heboh. Waktu itu lah gua kaget. Yang ada kolor hijau ya. Identik. Gak boleh napas ceritanya. Nanya kolor hijau kan? Oh, bukan kolor hijau. Jadi saat itu siang sekitar jam 11 Oke. di daerah pasar. Itu waktu itu telah ditemukan korban mutilasi bernama Sari. Bernama Sari. Dia ditemukan dengan kondisi fisik terpotong-potong, yang udah berlumuran lumpur lah kayak coklat. Oke. Dan mungkin merah-merah seperti darah. Potongan jasad tersebut dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, dibungkus secara terpisah lah udah itu. Oh iya. Ada yang karet tua nggak? Gak gitu. Oh nggak gitu ya. Jasad si Sari ini dipotong-potong Mutilasi. beberapa bagian. Aduh. Ada kayak darah gitu, lumpur coklat gitu. Oke. Kabar. Lagi, Aida. Dan Gak jadi mau ketawa kan? Kabarnya sebelum dimutilasi, Iya. korban dimasukkan sebuah gerobak
juga secara tragis. Gerobak. Somai apa ketoprak? Ini serem. Gerobak aja. Serem. Gerobak aja. Ini sedih. Akhirnya polisi sedang menyelidiki identitas Sari secara lengkap. Nah ini nih, lalu polisi akhirnya telah menemukan suara rekaman. Dia akhirnya menemukan suara rekaman soal sangkut paut nama Sari tersebut. Oke. Sedih. Nah akhirnya identitas Sari tersebut, dan lalu mereka putar rekaman tersebut dan berbunyi Sari roti. Lu tahu gak? Horor itu. Udah. Serius. Pasang audionya. Pasang. Udah serius. Tadi ada bilang, jangan bercanda, tragis ceritanya. Ada yang gitu tadi. Ada yang gitu tadi. Gue lagi nyimak endingnya Ada yang Sari roti. Makan. Kesel gue sama lu habisin gak? Iya. Udah tragis dia bilang. Udah tragis dia bilang. Jangan perlu ceritakan dah kita. Jadi challenge selesai guys. Udah masuk lagi, Cil. Masuk. Mana? Ini kan kalau ada cerita-cerita horor juga, silahkan Iya. komen di bawah kalau kalian punya cerita. Share juga cerita horor ya guys. Mungkin Halloween tahun depan kita baru bacain. Iya, atau tahun depan kita turlap kali. Iya. Iya, gua suka turlap. kayak gitu, Kita turlap. nyamperin Turun cerita kita horor. main di rumah hantu gak sih? Ya kita ke itu pasar malam. Pasar Lu mau nyeser roti, nggak ada di situ roti. Nggak ada di situ pagi dia. Thank you Oke. for watching. Oke, jadi itu aja cerita untuk Pancong Horor kali ini. Yeay. Spesial, semoga Anda menikmatinya kalian semua. Terima kasih yang udah nonton. Dan mungkin kalau kalian ada punya cerita bisa di kolom komen kami. Oke, jangan lupa subscribe, like juga. Subscribe, like. And subscribe. Balik. Udah Den, apa lagi? Saya roti lagi. Ada lagi. Coba lagi ngomong. Jangan lupa pencet bel subscribe ya biar